Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil di pelosok Jember, Tanah Merah menjadi saksi bisu langkah-langkah kecil Megawati. Setiap sore, ia dan teman-temannya bermain voli di lapangan sederhana, menggunakan bola plastik yang ringan dan net dari tali bambu yang mulai usang. Tapi bagi Mega kecil, itu bukan sekadar permainan, itu adalah panggung mimpi. Hujan atau panas tak pernah jadi alasan untuk berhenti. Tubuhnya berdebu, bajunya basah oleh keringat, tapi matanya selalu bersinar. Di lapangan itulah semangatnya ditempa, di tengah canda dan sorak-sorai anak desa yang belum mengenal lelah. Tak ada peluit wasit, tak ada pelatih bersertifikat, hanya teriakan semangat dan tawa polos masa kecil. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, lahir kekuatan yang kelak mengguncang arena voli dunia. Ayah Megawati bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya seorang guru olahraga di sekolah dasar. Tapi baginya, ayah adalah pelatih terbaik yang pernah ada. Dari tangan ayahnya, Mega belajar teknik dasar, disiplin, dan cinta pada permainan ini. Mereka berdua sering mengikuti turnamen-turnamen kecil antar kampung. Tak jarang mereka harus menumpang truk sayur atau ojek untuk sampai ke lokasi. Di sela bau tanah dan suara klakson pasar, Megawati belajar arti perjuangan yang sebenarnya. Saat kalah, ayah tak pernah marah. Ia hanya berkata, kalah itu biasa. Tapi belajar dari kekalahan itu luar biasa. Kata-kata itu menempel erat di hati Mega, menjadi bahan bakar dalam setiap latihan. Di saat teman-teman perempuannya bermain boneka atau masak-masakan, Megawati lebih suka membuka video pertandingan voli di warnet pinggir jalan. Ia duduk diam berjam-jam, memperhatikan gerak kaki, ayunan tangan, dan cara para pemain bintang melompat. Ia sering mencoba meniru smash di halaman rumah, meski sering terjatuh atau membuat pecah pot bunga ibunya. Tapi luka-luka kecil itu tak berarti apa-apa dibanding rasa senang ketika berhasil meniru gerakan idolanya, walau hanya setengah sempurna. Bagi Mega, menjadi pemain voli bukan sekadar cita-cita masa kecil. Itu adalah panggilan. Dan meskipun berasal dari desa kecil, ia percaya mimpi besar bisa tumbuh di mana saja, asal disiram dengan kerja keras. Saat seleksi tim nasional junior diumumkan, nama Jember tak banyak disebut. Tapi Megawati tetap datang, dengan izin dari sekolah dan dukungan penuh dari orang tuanya. Ia tiba di tengah kerumunan peserta lain yang tampak lebih tinggi, lebih kuat, lebih siap. Di antara ratusan wajah asing, Megawati mungkin terlihat paling polos. Tapi semangatnya berbeda. Matanya tajam membaca arah bola, dan gerak tubuhnya penuh percaya diri, seolah ia sedang bermain di lapangan desanya sendiri. Ia tak datang untuk sekadar mencoba peruntungan. Ia datang untuk membuktikan bahwa anak desa pun bisa bersinar, selama hati tak pernah lelah untuk percaya. Komentar sinis mulai terdengar. Terlalu pendek. Kurang pengalaman. Biasa saja. Tapi Megawati menutup telinga. Ia memilih bicara lewat kerja keras dan ketekunan. Setiap malam, saat yang lain tidur, ia masih berlatih bayangan gerakan. Di balik senyumnya yang tenang, ada badai tekad yang tak henti berputar. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjawab keraguan adalah dengan pembuktian. Dan ia tidak akan pulang sampai dunia tahu siapa Megawati dari Jember. Setiap sesi latihan ia jadikan panggung pembuktian. Bukan untuk membalas mereka yang meremehkan,
tapi untuk menghormati mereka yang percaya padanya sejak awal, terutama ayah dan Tanah Merah tempat ia memulai semuanya. Setelah penantian panjang dan kerja keras tanpa henti, tawaran itu datang, bermain di Liga Korea Selatan. Saat pesawatnya mengudara, Megawati tahu dirinya tak hanya sedang berpindah negara, ia sedang menapaki level baru dalam hidupnya. Bahasa asing, makanan yang berbeda, dan kultur latihan yang disiplin membuatnya harus cepat beradaptasi. Hari-hari pertama penuh kebingungan. Ia hanya mengerti sedikit kata, isyarat pelatih lebih sering ia terka. Tapi di balik keterbatasan bahasa, ia bicara dalam bahasa universal, kerja keras. Dalam setiap latihan, ia menunjukkannya dengan lompatan, smash, dan dedikasi. Teman-teman setimnya mulai memperhatikan. Pelatih mulai mengangguk. Meski jauh dari rumah, Megawati tahu bahwa keberanian meretas jalan ke negeri orang adalah bagian dari takdir besar yang telah menantinya sejak di Tanah Merah Jember. Musim dingin tiba dan rasa asing makin menggigit, bukan hanya dari udara yang menusuk tulang, tapi juga dari sikap beberapa rekan dan penonton. Ada yang memandang rendah karena ia pemain asing, perempuan Asia Tenggara, dan tidak punya nama besar seperti lainnya. Tapi Megawati tak memilih untuk melawan dengan amarah. Ia menjawab dengan poin. Satu persatu, servis dan smashnya menembus blok lawan, membuat skor bergeser, membuat stadion mulai bersorak menyebut namanya. Ia menjawab diskriminasi dengan performa, prasangka dengan ketenangan. Di luar lapangan ia sendiri, tapi di dalam, ia jadi pusat kekuatan. Ia belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat, bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai simbol bahwa hati yang kuat tak bisa dikalahkan oleh musim apapun. Awalnya ia hanya dianggap tambahan, pengganti sementara. Tapi pertandingan demi pertandingan, Megawati mulai menjadi roh dari Red Sparks. Ia tidak hanya mencetak poin, tapi menyuntikkan semangat, keberanian, dan keteguhan. Penonton mulai membawa poster dengan namanya. Anak-anak Korea mulai meniru gaya smashnya. Tim lawan mulai menyusun strategi khusus untuk menghentikannya, namun Megawati terus menyala, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Julukan, tembok tak tergoyahkan, datang bukan dari media, tapi dari rasa kagum yang tumbuh diam-diam di hati semua yang menyaksikannya. Red Sparks bukan sekadar nama tim, kini itu nyala yang ia kobarkan di negeri asing, demi nama Indonesia. Hari itu, Red Sparks menghadapi Hillstead, tim raksasa yang nyaris tak pernah kalah. Semua memprediksi kekalahan. Tapi Megawati datang dengan mata tajam dan langkah mantap. Ia tidak sedang bertanding, ia sedang menantang sejarah. Smash demi smash meluncur dari tangannya seperti anak panah. Lawan yang lebih tinggi dan berpengalaman dibuat terpaku. Dalam satu pertandingan epik, Megawati mencetak 37 poin, rekor pribadi yang mengguncang arena dan membuat komentator Korea terdiam sebelum berbisik kagum, gadis ini bukan dari dunia kita. Setelah peluit akhir berbunyi, Megawati hanya duduk di lantai, menatap langit-langit stadion. Ia tak menangis. Ia hanya tersenyum, tahu bahwa malam itu, anak desa dari Jember baru saja menulis babak baru dalam sejarah voli Asia. Musim itu berakhir dengan kejutan yang tak pernah ia mimpikan. Dari 31 suara, 21 memilih namanya. Megawati dinobatkan sebagai MVP, penghargaan tertinggi yang biasanya jatuh pada pemain lokal atau bintang dari barat. Tapi kali ini, jatuh pada perempuan dari desa kecil di Indonesia. Pidato kemenangannya singkat, terbata dengan bahasa asing yang kini mulai akrab. Ia tidak bicara banyak, hanya mengucapkan terima kasih dan satu kalimat yang membuat semua hadirin berdiri. Saya datang bukan hanya membawa nama saya, tapi nama bangsa saya. Red Sparks berubah. Korea berubah. Dunia mulai melihat Indonesia bukan sekedar pengisi slot di turnamen internasional, tapi sebagai negeri yang bisa melahirkan legenda.
Dan semuanya dimulai dari Tanah Merah Jember. Julukan itu pertama kali muncul dari jurnalis olahraga Jepang, Volcano from the East. Ia menulis, Megawati bukan hanya meledak di lapangan, dia mengguncang semua ekspektasi. Julukan itu cepat menyebar, menjadi simbol bagaimana seorang gadis dari timur jauh bisa menyalakan api dalam dunia yang dingin dan kompetitif. Megawati membuktikan bahwa atlet Asia Tenggara bukan hanya pelengkap turnamen. Ia tampil sebagai ancaman nyata, jantung dari tim, dan pemecah pola pikir lama yang menganggap hanya pemain dari negara besar yang pantas bersinar. Di balik setiap poin yang ia cetak, ada pesan, jangan remehkan siapapun karena asalnya. Dari negeri asing hingga halaman depan media olahraga internasional, nama Megawati berdiri sejajar dengan para legenda. Ia tidak hanya mematahkan stereotip, ia menguburnya dalam debu lapangan yang telah ia taklukkan. Saat musim liga berakhir dan Megawati pulang ke Indonesia, bandara menjadi lautan manusia. Bukan hanya penggemar, tapi keluarga, pelajar, bahkan warga biasa berdesakan ingin melihat sang bintang. Megawati tak lagi hanya atlet, ia menjadi harapan. Presiden menyambutnya dengan senyum bangga dan ucapan hangat. Megawati telah menginspirasi bukan hanya atlet, tapi seluruh rakyat Indonesia, katanya. Upacara penghormatan digelar di istana, di mana ia berdiri anggun dengan medali tergantung di dada, tetap sederhana, tetap anak Jember. Di jalan-jalan kecil hingga layar televisi nasional, wajahnya jadi simbol perjuangan. Anak-anak mulai bermain voli dengan semangat baru. Mereka tak hanya ingin jadi juara, mereka ingin jadi seperti Kak Megawati. Popularitas voli Indonesia meledak seperti tak pernah sebelumnya. Pencarian daring tentang voli dan Megawati naik lebih dari 400%. Di desa-desa, lapangan voli darurat dibangun dari bambu dan ket semprot seadanya. Semua ingin bermain, semua ingin merasakan semangat yang sama. Federasi pun tak bisa diam. Program pelatihan diperbarui, turnamen daerah dihidupkan, dan sponsor mulai melirik atlet muda. Megawati membuka mata semua orang bahwa investasi di olahraga bukan lagi soal gengsi, tapi masa depan. Ia tak pernah memintanya. Ia hanya bermain dengan sepenuh hati. Tapi justru itulah yang membuat pengaruhnya begitu besar, karena datang dari ketulusan, bukan ambisi pribadi. Ia menginspirasi gerakan, bukan hanya pertandingan. Di sebuah desa terpencil di Papua, seorang anak perempuan menatap televisi kecil di balai desa. Wajahnya menyala saat melihat Megawati melakukan smash di layar. "Bu, aku mau jadi seperti Kak Megawati," katanya lirih, tapi penuh keyakinan. Cerita Megawati menembus batas wilayah dan bahasa. Ia menjadi jembatan antara anak-anak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Tak peduli dari mana mereka berasal, semua merasa, kalau Kak Mega bisa, maka aku juga bisa. Pelatih-pelatih muda mulai menjelajah ke pelosok, mencari tunas-tunas baru. Megawati tidak hanya menjadi bintang, ia menjadi matahari yang menyinari potensi anak-anak Indonesia dari ujung barat hingga timur. Tak butuh waktu lama bagi dunia untuk menyadari, Megawati bukan sekadar atlet. Ia adalah wajah dari perubahan besar di Indonesia. Dalam pertemuan internasional, diplomat asing menyebutnya sebagai simbol revolusi budaya dalam dunia olahraga Indonesia. Ia diundang ke forum-forum global, duduk sejajar dengan tokoh perubahan dunia. Tapi ia tetap sederhana, tetap menyapa sopir, tetap tersenyum pada petugas bandara, tetap membawa bakul makanan dari ibu jika pergi jauh. Dalam dirinya, dunia melihat Indonesia baru, berani, bersinar, dan siap berbicara di panggung dunia. Megawati tak pernah mengejar gelar besar, tapi kini ia menjadi legenda yang lebih dari sekadar MVP. Ia adalah perubahan itu sendiri. Di berbagai kampus olahraga,
nama Megawati tak hanya dibahas sebagai berita, ia dijadikan bahan kajian. Dosen mengulang cuplikan gerak kakinya saat menerima servis, cara ia membaca blok lawan, hingga ketenangannya saat tekanan memuncak. Gerakannya dianggap presisi, pikirannya dianggap jernih. Mahasiswa-mahasiswa mencatat dan menganalisis, bukan sekedar untuk nilai, tapi untuk memahami bagaimana seorang gadis desa bisa menjadi simbol disiplin dan strategi kelas dunia. Mereka menyebutnya kurikulum tak resmi yang lebih hidup dari teori manapun. Megawati tak pernah menyangka geraknya akan diteliti, dibahas di ruang kuliah, dijadikan bahan tesis. Tapi ia tahu, jika perjuangannya bisa membantu satu saja anak muda menemukan jalannya, maka semua lelahnya tak sia-sia. Meski dunia menaruh sorotan padanya, Megawati tetap Megawati. Ia masih membawa sambal buatan ibu saat latihan luar negeri. Masih menyempatkan telepon sebelum bertanding, minta doa dan cerita kabar rumah. Di balik sorot lampu, ia tetap punya akar. Tapi di hatinya, ia juga tahu, dirinya bukan lagi milik sendiri. Ia kini panji bangsa, wajah yang dilihat dunia saat menyebut nama Indonesia. Ia berjalan lebih tegak, bicara lebih hati-hati, dan bermain lebih sungguh-sungguh. Bukan karena takut salah, tapi karena ia ingin memberikan contoh. Bahwa menjadi besar bukan alasan untuk lupa asal. Bahwa kerendahan hati dan kebesaran jiwa bisa berjalan seiring di pundak seorang pemain voli. Tawaran datang bertubi-tubi. Klub-klub Eropa dan Amerika menyodorkan kontrak, gaji selangit, fasilitas bintang. Tapi Megawati tak langsung mengangguk. Ia duduk lama malam itu, menatap keluar jendela, pikirannya jauh ke kampung halaman. Ia tahu, karir di luar negeri bisa jadi batu loncatan yang lebih tinggi. Tapi ia juga tahu, setiap langkah harus membawa makna lebih dari sekadar prestasi. Ia berpikir tentang anak-anak Indonesia yang menatapnya, tentang dampak yang bisa ia berikan di negeri sendiri. Ia bertanya pada dirinya, bukan di mana ia akan lebih dikenal, tapi di mana ia bisa lebih berguna. Dan dalam sunyi malam itu, ia tahu jawabannya tidak akan mudah, tapi hatinya sudah mulai condong pada tanah yang membesarkannya. Saat akhirnya kembali ke Indonesia, Megawati tidak minta panggung. Ia hanya minta satu hal pada federasi, sebuah akademi untuk anak-anak yang tak mampu. Kalau saya bisa lahir dari debu Jember, mereka juga bisa, katanya lirih, penuh keyakinan. Akademi itu dibangun di lahan sederhana, dengan lapangan terbuka dan semangat yang meluap dari dindingnya. Megawati mengajar sendiri di sela jadwalnya, bukan hanya teknik, tapi juga sikap, rasa hormat, dan keberanian bermimpi. Ia percaya, mimpi tak boleh mati karena uang. Ia ingin memastikan bahwa tak ada anak yang harus memilih antara makan dan bermain. Karena ia tahu, dalam satu bola voli bisa tersimpan masa depan yang tak terduga. Suatu sore, Megawati duduk sendiri di bangku stadion yang kosong. Matanya menatap langit yang mulai temaram. Ia baru selesai melatih anak-anak, keringat masih menetes, tapi hatinya hangat. Ia tahu, ini bukan akhir. Ia bukan lagi sekadar pemain. Ia adalah penjaga api. Dan api itu tak pernah padam. Ia berpindah dari satu hati ke hati lain, menyala di tangan anak-anak yang memukul bola dengan semangat yang dulu ia miliki. Legenda sejati tak pernah pensiun. Mereka hidup dalam semangat yang mereka nyalakan. Dan Megawati, sang volcano from the east, telah menyalakan nyala yang akan terus menyala, di lapangan, di hati bangsa, dan dalam sejarah yang tak akan lupa.